Pak Asfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah kabar baik Pak. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak. Sebelumnya saya mohon maaf nih telah mengganggu waktu Bapak. Terima kasih sudah mau meluangkan waktu hari ini. Jadi sesuai janji kita kemarin, pada hari ini saya akan melaksanakan tugas CGP Pak, modul coaching supervisi akademik, yang mana tugas ini adalah penerapan dari modul yang telah saya pelajari, dan tentunya sambil saya memperdalam pengalaman untuk mempelajari. Kemudian kegiatan berdasarkan tujuan supervisi akademik itu Pak, melakukan kegiatan yang berkelanjutan, yang bertujuan untuk memberdayakan pengembangan kompetensi guru dalam rangka meningkatkan performa mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran. Ini sebagai pengetahuan kita. Kegiatan supervisi akademik ini Pak ada 3 tahapan. Yang pertama pra observasi, kemudian observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Nah, percakapan kita yang pertama ini Pak merupakan percakapan pada tahapan pra observasi, di mana tujuan kegiatan ini adalah untuk melihat sejauh mana persiapan Bapak untuk melakukan kegiatan observasi nanti. Berdasarkan gambaran Pak yang telah saya sampaikan tadi tentang supervisi akademik, kira-kira apa yang mungkin Bapak harapkan nanti dari hasil percakapan kita ini? Baik Pak Bahtiar, terima kasih sekali nih sudah melibatkan ulun dalam kegiatan tugas Bapak. Paling tidak saya juga bisa banyak belajar dari kegiatan ini nantinya. Terkait dari pertanyaan Bapak tadi, harapan saya setelah percakapan kita ini nanti menjadi lebih siap, lebih paham, dan lebih tahu apa yang harus saya lakukan pada saat pelaksanaan observasi ini. Dan mungkin juga saya lebih siap lagi dalam memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid, kepada anak-anak nantinya. Oke, jadi di akhir percakapan nanti Pak Asfi berharap untuk menjadi lebih paham ya Pak ya, serta siap dalam melaksanakan kegiatan observasi nanti. Iya Pak, sehingga nanti pelaksanaannya bisa berjalan dengan sukses dan lancar Pak. Oke, baik. Semoga harapan Pak Asfi ini bisa terlaksana dengan baik ya Pak ya. Ya, amin. Terima kasih Pak. Oke. Selanjutnya Pak Asfi, kira-kira kapan nih waktu untuk kita pelaksanaan observasi nanti? Untuk pelaksanaan pembelajarannya, insya Allah pada hari Selasa nanti Pak. Oh, pada hari Selasa Pak ya, pada hari Selasa nanti. Nah, Pak Asfi kan nih mengajarnya di kelas 6. Kira-kira nanti waktu ini tuh kapan Pak? Waktu ini maksudnya jam pembelajaran yang berapa? Insya Allah Pak, hari Selasa tersebut nanti kita pada jam pembelajaran ke-4 sampai ke-6 pada materi tema 7 subtema 1 Pak. Kalau boleh tahu materinya tentang apa Pak? Materinya itu tentang kepemimpinan Pak. Tentang kepemimpinan. Terus menurut Pak Asfi nih, pada materi itu apa sih tujuan yang pembelajaran yang ingin disampaikan kepada anak? Adapun tujuan pembelajaran yang disampaikan kepada anak yaitu yang pertama, melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, siswa mampu menyebutkan pembicara dan pendengar pidato dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, siswa mampu menjelaskan tempat dan suasana pidato. Dan yang ketiga, melalui kegiatan mandiri, siswa dapat menyusun konsep urutan isi pidato Pak. Berarti ada 3 ya Pak ya tujuannya tadi yang bisa tangkap tuh. Yang pertama, peserta didik nanti tujuannya dapat menyebutkan nih pembicara atau pendengar. Kemudian menjelaskan tempat suasana saat pidato. Dan yang ketiga adalah siswa bisa menyusun konsep urutan pidato yang benar. Ya, benar tuh Pak. Kalau untuk area pengembangannya sendiri yang ingin Pak Asfi capai itu bagaimana Pak? Baik Pak, untuk area pengembangannya yang ingin saya capai nantinya itu ada untuk bagi saya dan juga bagi peserta didik itu Pak. Untuk saya ingin mengembangkan kompetensi saya sebagai seorang guru yang menjadi fasilitator yang mampu menyajikan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Adapun untuk siswa nantinya Pak, untuk siswa saya nantinya saya percaya agar siswa saya nantinya percaya diri Pak untuk tampil di depan umum dan untuk bisa atau mampu dalam berpikir kritis Pak.
Jadi berarti kalau itu menurut tanggapan saya ada dua ya Pak ya. Yang pertama pengembangannya untuk diri Bapak sendiri sebagai pendidik. Kemudian yang ingin Bapak kembangkan juga adalah tentang kemampuan siswa, yang mana siswa ini jadi tampil berani, percaya diri Pak gitu. Oke. Kalau untuk strategi yang digunakan itu seperti apa Pak? Untuk strateginya, saya akan mencoba menggunakan strategi pembelajaran berdiferensi, Pak. Terus untuk model pembelajarannya nanti saya akan menggunakan model discovery learning, sedangkan metode pembelajarannya nanti yaitu tanya jawab dan diskusi, di mana tanya jawab akan saya arahkan pada kelompok besar dan diskusi saya arahkan pada kelompok kecil. Untuk media pembelajarannya saya akan menggunakan bacaan-bacaan berupa gambar, video yang bisa saya peroleh dari YouTube menggunakan LCD proyektor, Pak. Baik, bagus sekali Pak Aspi ya. Dari yang Pak Aspi sampaikan, kalau boleh saya simpulkan tuh bahwa pembelajaran yang Pak Aspi sampaikan tadi adalah pembelajaran berdiferensiasi, di mana tergambar yang seperti yang Bapak Aspi sampaikan tadi, tergambar ada kayaknya diferensiasi proses dan konten. Kemudian Pak Aspi tadi juga menghubungkan pembelajaran dengan pembelajaran sosial dan emosional. Pak Aspi menggunakan juga pembelajaran discovery learning dan media LCD dalam pembelajaran. Mungkin secara garis besar Pak Aspi mendesain pembelajaran yang berpihak pada murid, seperti itu ya Pak ya? Iya Pak, terima kasih. Sama-sama Pak Aspi. Selanjutnya nanti saya ingin hadir melakukan observasi pada insya Allah sesuai yang Bapak laksanakan tadi, rencanakan hari Selasa ya Pak ya, pada jam pembelajaran keempat yang kelima. Kemudian ketika observasi nanti mohon izin nih mencatat kegiatan pembelajaran Bapak Aspi lakukan. Kemudian Bapak Aspi nanti santai saja, tidak usah terlalu terlalu tegang atau bagaimana, karena ini bukan penilaian Pak. Karena ini adalah terutama untuk diri saya ini, untuk berlatih, untuk mengamati kegiatan pembelajaran yang Bapak Aspi laksanakan sesuai dengan pengembangan yang Bapak inginkan. Baik, siap Pak. Saya juga berterima kasih kepada Bapak sudah mau mengamati saya nantinya. Itu dengan hasil pengamatan itu saya juga berharap menjadikannya sebagai bahan perbaikan bagi saya nantinya. Oke, baik Pak. Terima kasih ya Bapak atas waktunya. Untuk berikutnya juga saya akan menyiapkan nih juga nanti percakapan untuk kita pasca observasi nanti. Kemudian itu nanti insya Allah pada saat percakapan pasca observasi nanti kita akan ditemani oleh pengajar praktek. Beliau nanti akan melihat secara langsung, menilai saya dalam melakukan kegiatan percakapan pasca observasi. Oke, insya Allah siap Pak. Oke. Mungkin sebelum kita akhiri Pak, menurut Pak Aspi nih, apa yang Bapak rasakan dari hasil pembicaraan kita pada hari ini Pak? Tentunya ulun merasa dari pribadi ulun merasa senang sekali dengan adanya kegiatan percakapan pra observasi ini, dan ulun juga sudah mendapat bayangan informasi tentang kegiatan observasi yang nantinya, serta saya dapat mengetahui dengan jelas area pengembangan yang ingin saya lakukan dari pertanyaan yang Bapak berikan tadi. Oke, baik Pak Aspi, terima kasih waktunya hari ini. Insya Allah nanti kita bertemu lagi di kegiatan observasi dan pasca observasi, tentunya nanti juga akan didampingi oleh pengajar praktek. Ya Pak ya? Ya Pak, terima kasih kembali Pak. Ya, oke, kalau begitu saya akan kembali ke kelas ya Pak, dan Bapak bisa melanjutkan aktivitas lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidik. Assalamualaikum Pak Aswi. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar nih? Alhamdulillah baik-baik Pak. Terima kasih nih atas kesediaannya pada ini telah hadir di sini, dan kita sama-sama akan melaksanakan percakapan hasil observasi kemarin. Pun
kata-kata pada kita hari ini, kegiatan kita pada hari ini tujuannya adalah untuk melakukan bagaimana menyelesaikan kendala atau tidak tentang kegiatan observasi yang kemarin sudah kita laksanakan. Sebelumnya ditanyakan adalah bagaimana nih perasaan Pak Hasbi setelah melaksanakan kegiatan observasi kemarin. Awalnya merasa terganggu, karena mungkin belum terbiasa, tapi alhamdulillah masih berjalan dengan baik. Observasi kemarin Masih tegang Pak ya kemarin bertanya awal, tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Kemudian bisa nggak Bapak ceritakan kembali area pengembangan apa kemarin yang di dalam kelas telah Bapak lakukan, kemudian langkahnya apa saja dan tahapannya itu seperti apa ya kemarin? tentu saja Pak, diawali dengan pembuatan perangkat pembelajaran, dan kemudian untuk area pengembangan itu ada area pengetahuan siswa dan area keterampilan. Untuk area pengetahuan siswa itu siswa dapat menjelaskan apa itu pendengar dan apa itu pembicara. Untuk area keterampilannya itu siswa dapat mengetahui atau membuat sebuah konsep pidato. Oke, jadi seputar itu adalah area yang ingin dikembangkan. Menurut Bapak kemarin itu ada apakah pengembangan area pengembangan itu sudah berhasil dilakukan Pak? Menurut saya alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada kekurangan-kekurangan. Menurut Bapak kekurangannya itu di mana Pak? Untuk kekurangan atau hambatan yang kemarin yang kita laksanakan kemarin, tentunya itu juga biasanya dialami oleh guru-guru yang lainnya. Itu diantaranya adalah ada sebagian siswa atau beberapa siswa yang kurang aktif dalam kelompok diskusi. Mungkin siswa tersebut ada yang masih merasa tidak ingin terlibat dalam pembelajaran karena dia disebabkan oleh siswa tersebut yang kurang aktif, sehingga hanya mengandalkan beberapa teman yang aktif di dalam kelompok itu saja. Kendala itu kenapa ya Pak? Kira-kira kendala itu bisa ada? Mungkin karena salah satunya adalah salah dalam penempatan kelompok. Yang pertama penempatan kelompok atau terlalu banyaknya jumlah dalam satu kelompok, jumlah anggota dalam satu kelompok. Dan mungkin juga masih kurang tepat saya dalam melakukan pendekatan dengan siswa yang sesuai dengan minat belajar siswa, sehingga masih ada gaya belajar siswa yang kurang berminat atau kurang aktif dalam pembelajaran. Karena kan gaya belajar siswa itu ada bermacam-macam, ada gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Jadi apa nih kendalanya di situ ya Pak ya? Pertama tadi bisa saya tangkap itu anggota kelompoknya terlalu banyak. Ya, jumlah anggota yang terlalu banyak. Nah, kemudian juga tadi bisa tangkap itu anggota kelompok ini masih kurang tepat gitu ya, masih kurang tepat gitu ya. Kemudian yang ketiga tadi soal penggunaan pendekatan mungkin ya. Itu kan tadi kekurangan kendala yang menurut Bapak. Sekarang kira-kira untuk berikutnya kendala itu kira-kira apa usaha Bapak nih yang akan Bapak lakukan untuk menghadapi atau mengatasi untuk kendala-kendala tersebut? Yang pertama saya akan mencoba lebih selektif lagi dalam memilih atau membuat suatu kelompok belajar siswa. Kemudian nanti saya akan memberikan pilihan belajar kepada siswa, baik itu contohnya itu mendengarkan rekaman atau yang menonton video atau juga yang lainnya, karena gaya belajar siswa itu kan bermacam-macam, jadi sehingga siswa merasa lebih nyaman dalam belajar.
Jadi nanti Bapak lebih selektif Pak ya, Ya. mungkin menentukan kelompok seperti Ya, itu. menentukan kelompok. Kemudian menentukan juga nanti pendekatan yang sesuai dengan minat anak Ya, ya Pak ya. ya. Meskipun kemarin saya lihat kan Bapak kan sudah berusaha nih untuk sesuai juga kan menentukan kelompok, kemudian ada mengangkat video, juga mengangkat suara seperti mungkin lebih dimantapkan lagi kayak untuk kegiatan itu. Kalau begitu untuk mengatasi kendala tadi Bapak sudah ada rencana kapan nih kira-kira untuk melaksanakan perbaikan ini lagi? Mungkin dalam waktu dekat ini atau bisa juga nanti setelah Ramadan Pak. Ya, setelah Ramadan kalau ada jadwal yang sudah fix nanti saya akan beritahukan kepada Bapak. Kemudian nanti kan kalau sudah ada jadwal, kemudian ada nggak orang lain atau pihak-pihak lain yang Bapak bisa nih membantu Bapak dalam melaksanakan perbaikan kegiatan Bapak? Pertama saya akan mencoba meminta bantuan yang pertama dulu kepada kepala sekolah, yang kedua kepada guru kelas 5 untuk memastikan kegiatan selanjutnya. Jadi menurut Bapak nih nanti mungkin bisa bekerja bersama mungkin kepala sekolah, guru kelas 5 ya Pak ya. Baik Pak, mungkin kegiatan wawancara kita ini mungkin sampai di sini. Saya nanti mungkin menunggu kabar dari Bapak aja kapan Bapak nanti akan melakukan kegiatan berikutnya. Nanti kabari, mudah-mudahan kita semua bisa melakukan kegiatan yang lebih baik untuk ke depan. Baik, Pak Baswi, terima kasih atas waktu yang sama-sama. Terima kasih. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.